Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan seorang tokoh ulama besar, ulama dunia, yaitu Syekh Muhammad Naqib Al-Autas. Biografi Syekh Muhammad Naqib Al-Autas yaitu Syekh Muhammad Naqib bin Abdullah bin Muhsin Al-Autas. Beliau lahir pada tanggal 5 September 1931 di Bogor, Jawa Barat. Silsilah keluarganya bisa dilacak melalui silsilah Sayyid dalam keluarga Ba'alwi di Hadramaut dengan silsilah yang sampai pada Imam Husain, yaitu cucu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ayahnya bernama Syekh Ali Putra dari Abdullah bin Muhsin bin Muhammad Al-Autas, yang kakeknya Syekh Muhammad Naqib Al-Autas merupakan seorang wali yang sangat berpengaruh di Indonesia maupun di negeri Arab. Sedangkan neneknya Ruqayyah Hanuk merupakan wanita Turki berdarah aristokrat yang menikah dengan Ummu Abdul Majid, seorang adik Sultan Abu Bakar Johor. Sedangkan ibunya bernama Syarifah Raguan Al-Adrus yang masih keturunan dari kerabat Raja Sunda Sukapura, Bogor, Jawa Barat. Pendidikan Syekh Muhammad Naqib Al-Autas selama di keluarga di Bogor, dia memperoleh pendidikan dalam mengembangkan dasar-dasar bahasa sastra dan kebudayaan Melayu sejak berusia 5 tahun. Muhammad Naqib Al-Autas sudah berada di Johor Baru, tinggal bersama di bawah didikan saudara ayahnya yaitu Enci Ahmad, kemudian bersama Ibu Azizah pada tahun 1936. Pada tahun 1941 dia belajar di Ngeneng English Primary School di Johor Baru. Pada masa kedudukan Jepang, ia kembali pulang ke Bogor pada tahun 1945 sampai 1945. Al-Autas belajar agama dan bahasa Arab di Madrasah Urwatul Wusqa di Sukabumi. Pada tahun 1946 beliau melanjutkan pelajaran di Bukit Syahro School dan seterusnya di English College Johor Baru. Dan tahun 1446 sampai 1951 ia memasuki tentara. Ketika itu dia menjabat sebagai Brit High Komisioner di Melayu untuk melanjutkan latihan dan studi militer di Eton Hall, Castle Wales, kemudian di Royal Military Academy, Sandhurst, Inggris. Setamat di Sandhurst, Al-Autas ditugaskan sebagai pegawai kantor Resimen Tentara Kerajaan Malaya atau Federasi Malay, yang ketika itu sibuk menghadapi serangan komunis yang bersarang di hutan, dan dia keluar dari dunia kemiliteran dengan pangkat letnan. Dan Al-Autas melanjutkan di Universitas Malaya pada tahun 1957 sampai 1959 dengan gelar MA atau Master of Arts. Ia dapatkan tahun 1961 di McGill University, Montreal di Kanada, dalam bidang studi Islam dengan tesisnya yang berjudul Ranini and the Wujudiyah of 17 tahun Century ISIS dengan nilai yang membanggakan. Dia melanjutkan studinya pada program pasca sarjana di South atau School of Oriental and African Studies, Universitas London pada tahun 1963 sampai 1944 dan meraih gelar PhD
atau filosofi doktor di bawah bimbingan Profesor Arbery dan Dr. Martin Links dengan predikat cum laude dalam bidang filsafat Islam dan kesastraan Melayu pada tahun 1965. Disertasinya yang berjudul The Listing of Hamzah Fansuri, kemudian gelar profesornya Bahasa dan Sastra Melayu pada tahun 1970. Setting sosial Syekh Muhammad Naqib Al-Atas. Syekh Muhammad Naqib Al-Atas hidup pada periode di mana terjadi gemerlapnya dunia modern yang dipenuhi dengan kepalsuan dan reduksi terminologi Islam. Faktor ini yang menjadikan pemikiran Al-Atas berbeda dari Al-Ghazali. Jika Al-Ghazali dalam pengembangannya berangkat dari dunia empiris menuju metafisik, sedangkan Al-Atas berangkat dari dunia metafisik menuju dunia empiris. Pendekatan dan teori Muhammad Naqib Al-Atas, beliau mengemukakan bahwasanya akal dan wahyu yaitu sebagai sumber etika, dan hal tersebut sangat berkaitan dengan agama dan berpusat pada psikologi jiwa manusia, diri individu serta lingkungannya di dalam kehidupan politik dan sosial. Sedangkan terminologi adab lebih bermakna pada aspek psikomotorik atau perilaku benar timbul dari pengawalan diri sendiri yang berasaskan dan diperoleh dari kebijaksanaan. Dan hasil karya-karya beliau adalah yang pertama, satu, Islam Secularism and Philosophy of the Nature, dan yang kedua, The Concept of Education in Islam, a framework for Islamic Philosophy of Education, Abim di Kuala Lumpur. Dan yang ketiga, Aims and Objectives of Islamic Education, Holder, Stockholm, London, and University of King Abdul Aziz, Jeddah. Ide pokok atau pemikiran Syekh Muhammad Naqib Al-Atas yaitu yang pertama, konsep pendidikan Islam. Beliau berpandangan lebih cenderung menggunakan istilah lafaz ta'dib daripada istilah lain-lainnya. Secara bahasa, ta'dib merupakan bentuk masdar dari kata adaba yang berarti adab. Alasan Al-Atas memilih kata ta'dib daripada menggunakan istilah tarbiyah adalah adab berkaitan dengan ilmu. Ilmu tidak dapat diajarkan dan ditularkan kepada anak-anak didik kecuali orang tersebut memiliki adab dan ilmu pengetahuan dan berbagai bidang lainnya. Jadi beliau mengutamakan adab daripada ilmu yang lainnya karena adab yang untuk fondasi kunci utama dari mencari ilmu. Dan ini analisis pemikiran Syekh Muhammad Naqib Al-Atas, tujuan pendidikan Islam. Beliau berkomentar tujuan pendidikan Islam dia yaitu menanamkan kebajikan dalam diri manusia sebagai manusia dan sebagai diri individu. Tujuan akhir pendidikan Islam adalah menghasilkan manusia yang baik, yakni kehidupan material dan spiritualnya. Di samping itu, tujuan pendidikan Islam yang menitik beratkan pada pembentukan masyarakat yang ideal tidak terabaikan. Di sini Naqib Al-Atas mengibaratkan secara ideal itu menghendaki pendidikan Islam mampu mencetak manusia yang baik secara universal atau al-insan al-kamil. Sistem pendidikan Islam menurut beliau dibagi menjadi 3 tahapan, yaitu rendah, menengah, dan tinggi. Dan ilmu dikategorikan menjadi 2, yaitu ilmu fardu ain dan ilmu fardu kifayah. Ilmu fardu ain diajarkan
tidak hanya pada tingkat primer atau rendah, melainkan juga pada tingkat sekunder, menengah, pra universitas dan juga tingkat universitas. Kurikulum pendidikan Islam menurut beliau, bangunan kurikulum pendidikan Islam berangkat dari pandangan bahwa karena manusia itu bersifat dualistik, kandungan kurikulum pendidikan Islam harus memenuhi dua aspek dasar manusia tersebut. Yang pertama, memenuhi kebutuhan yang berdimensi permanen spiritual atau fardhu ain, dan yang kedua harus memenuhi kebutuhan materi emosional atau fardhu kifayah. Di sini fardhu ain yaitu ilmu agama. Yang pertama, kitab suci Al-Quran, membaca dan mengimplementasikannya. Yang kedua, sunnah meneladani Nabi Muhammad. Dan yang ketiga, syariat, yaitu fikih dan hukum-hukumnya. Sedangkan fardhu kifayah, ilmu-ilmu kemanusiaan, yang pertama, dan yang kedua ilmu-ilmu alam, yang ketiga ilmu-ilmu teknologi, dan yang keempat kebudayaan dan peradaban barat. Dan metode pendidikan menurut beliau adalah yang pertama, metode tauhid. Salah satu karakteristik pendidikan dan epistemologi Islam yang dijelaskan dengan tajam yang dipraktekkan oleh Syekh Muhammad Laqib Al-Atos ini adalah metode tauhid, merupakan metode dengan fitrah mengacu pada metodologi pendidikan Islam yang dinyatakan dalam Al-Quran. Di antaranya pendidikan religius, bahwa manusia diciptakan memiliki dasar fitrah. Itu salah satunya seperti itu. Dan yang kedua, metode perumpamaan dan kisah. Beliau menjelaskan metode tersebut dengan kisah-kisah, mencontohkan kisah-kisah tokoh-tokoh yang terkenal, sehingga peserta didik bisa menggambarkan tokoh-tokoh tersebut dan bisa menjadi seperti beliau. Demikianlah yang saya bisa sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.